semua jemaat kita, jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi ini, dan kita percaya bahwa Roh Kudus tetap beserta dengan kita. Dan mari pada pagi ini kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pujian dan penyembahan kita, kita mempersiapkan hati kita. Dan mari saya akan membawa kita di dalam doa pada pagi ini. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam setiap pribadi kami ya Tuhan. Walaupun ya Bapa, pada pagi ini kami beribadah secara online ya Tuhan, tapi kami percaya dan kami mengundang ya Tuhan, agar Roh Kudus-Mu ya Bapa yang bekerja di dalam setiap hati kami, yang akan hadir di dalam setiap rumah ya Tuhan, di dalam setiap keluarga ya Bapa. Pada pagi ini ya Tuhan, kami mau menyatakan ya Tuhan kebesaran Engkau ya Tuhan. Oh haleluya ya Bapa, haleluya Tuhan. Dan setiap puji dan penyembahan ya Tuhan yang akan kami naikkan sebentar lagi adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Oh haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Dan mari kita yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada pagi ini, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari pada pagi ini kita mau terus memuji Tuhan dengan pujian kita yang pertama mengatakan masuk hadirat-Nya. Termasuk
Mari jemaat, pada pagi ini kita mau terus mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan pada pagi ini. Oh, haleluya Yesus. Tuhan, kami angkatkan penyembahan ini sebagai doa kami pada pagi ini ya Bapa. Mengingatkan kebaikan Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Oh haleluya Yesus. Oh haleluya. Cast my mind to Calvary, where Jesus lay and died for me. I see His wounds, His hands, His feet, my Savior, life.
You're worthy of the praise. You're worthy of our praise in this nation, Lord. You're worthy of the praise in the family of our church. You're worthy above all, Lord. Oh, hallelujah, Tuhan. Yes, Jesus. Oh, you are worthy, Jesus. Haleluya, Tuhan. Jemaat Tuhan dimanapun engkau berada pada pagi ini, mari sama-sama kita angkatkan tangan kita untuk menyembah Tuhan. Oh, haleluya, Tuhan. Kita mau mengangkat tangan, kita mau menyatakan pujian ini sekali lagi. Oh, praise your name. Oh, praise your name, Lord Jesus. Sekali lagi kita katakan, oh, praise. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, oh praise His name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, haleluya Tuhan. Kami ingin terus memuji Engkau pada pagi ini, ya Bapa. Kami menaikkan pujian ini, ya Tuhan. Penyembahan ini, ya Bapa. Pada pagi ini, ya Tuhan, kami mempersiapkan hati kami sekali lagi di hadapan Engkau, Yesus. Kami mau jika kebesaran-Mu, katakan ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji.
Benar nama Engkau sahaja Tuhan yang dimuliakan ya Bapa. Kami hanya ingin memuji nama Engkau ya Tuhan, dimanapun kami berada pada pagi ini ya Tuhan. Hingga melihat setiap hati anak-Mu ya Bapa, setiap keluarga yang berkumpul memuji Engkau, menyembah Engkau pada pagi ini ya Bapa. Kami mengundang Roh Kudus hadir berserta dengan kami ya Tuhan, dimanapun kami berada pada pagi ini ya Tuhan. Kasih-Mu ya Bapa yang akan terus berserta dengan kami ya Bapa. Roh yang terus menyelubungi kami ya Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Biar berkat-Mu terus melimpah dalam setiap keluarga kami ya Tuhan. Biar berkat-Mu terus melimpah dalam gereja kami ya Bapa, dalam setiap keluarga, dalam setiap anak-anak muda ya Tuhan, sebagai sekolah minggu ya Tuhan. Walaupun kami ya Bapa dibatasi dengan pandemik pada hari ini ya Tuhan, tapi kami tidak mau menjadikan itu penghalang kami untuk memuji Engkau ya Bapa. Kami mau terus memuji, memuliakan Engkau dengan apa cara sekalipun ya Bapa. Oh haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Biar Engkau ajarlah kami ya Bapa dimanapun kami berada ya Tuhan, untuk terus memuji Engkau, untuk terus memuliakan Engkau ya Bapa Tuhan. Biarlah Bapa setiap keluarga bersatu di dalam Engkau Tuhan, bersatu di dalam doa kami ya Tuhan untuk memuji Engkau ya Tuhan. Yes Jesus, yes Lord. Pada pagi ini tidak satu pun keluarga yang dikecualikan dari berkat Engkau ya Tuhan. Tidak satu pun dari keluarga kami yang terkecuali ya Bapa. Oh haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Dan Tuhan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman dari Engkau ya Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu ini untuk Engkau ya Bapa. Biar setiap firman dan setiap kata yang keluar dari mulutnya Tuhan akan menjadi berkat untuk kami ya Bapa. Oh haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih kerana kesempatan sekali lagi dapat bersama-sama untuk kita beribadah walaupun secara online. Namun firman Tuhan tetap berkuasa sama ada kita bersama-sama bersemuka dalam ibadah ataupun online seperti ini. Shalom dan selamat pagi keluarga BM Kairos dimanapun kamu semua berada. Shalom dan shalom, selamat pagi dan selamat datang bagi anak-anak Tuhan yang lain yang sempat mengikut kita bersama-sama dalam ibadah pagi ini. Tidak ketinggalan untuk saya mengucapkan terima kasih dan appreciation buat tim praise and worship kita pada pagi tadi, yang dimana sungguh melalui beberapa nyanyian praise and worship itu menyediakan hati kita dan jiwa dan roh kita dan pikiran kita, sungguh menyediakan masuk ke dalam hadirat Allah untuk menyembah Dia. Last but not least, terima kasih kepada tim yang perakam dan penyunting video ini. Sungguh berjaya mengatasi beberapa challenges teknologi hari ini ya. Puji Tuhan. Dan untuk kesemuanya hanya kemuliaan bagi Tuhan Allah Bapa kita, Yesus dan Roh Kudus. Mari kita bersama-sama mula dengan satu soalan. Ya. Berapa antara kita yang ada di sini yang bersama-sama dalam ibadah ini kadangkala merasa bingung,
kadang-kala merasa ragu tentang peristiwa-peristiwa berkaitan dengan peristiwa akhir zaman. Dari sini saya tidak dapat nampak tangan kamu di rumah. Tetapi saya pasti tahu bahwa termasuk saya sendiri suatu ketika memang begitu bingung, sebab tidak begitu ada kepastian, sebab terlalu banyak dan tidak tahu bagaimana susunan ataupun urutan yang mana satu akan berlaku, pertama, kedua, dan seterusnya. Maka pada hari ini bersama-sama saya mau membawa kita just for a 1 hour tour overview tentang apa nubuatan Alkitabiah tentang akhir zaman. Dan khususnya saya akan menekankan satu perkara, yaitu tentang pengangkatan ataupun the rapture. Ya, karena kita di tempat masing-masing, mungkin kalau ada yang sedang di dapur, kalau ada yang mungkin sedang di bilik mandi ataupun di nyaman, kalau ada ibu-ibu yang masih memanjakan flower pots ataupun sayur-sayur dia di luar sana, anak-anak yang bermain, ayo mari kita sama-sama dulu ikut doa yang sekejap ini, supaya kita dapat coba mendengar daripada firman Tuhan, kata-kata Tuhan tentang apa yang telah dinubuatkan dalam firman Tuhan, dalam Alkitab tentang akhir zaman. Dan khususnya perkara yang kita akan tekankan lebih pada pagi ini, yaitu tentang the rapture, pengangkatan. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh berterima kasih karena kami penuh dengan sukacita dan senang karena Engkau telah melakukan hal-hal yang besar di tengah-tengah kami. Bahkan perkara-perkara yang menakjubkan, mukjizat-mukjizat. Kami bersyukur kepadamu Bapa karena telah memanggilkan kami keluar daripada dunia gelap, kehidupan yang gelap, masuk ke dalam terang-Mu, sehingga kami dapat masuk di dalam dan mengerti tentang panggilan rencana-Mu. Rencana-Mu untuk kami hari ini, rencana-Mu untuk masa depan kami. Kami mengundang Engkau satu-satunya Bapa Surgawi untuk mengajari kami tentang perkara, tema ataupun topik yang begitu luas, tetapi yang begitu sulit dimengerti. Buat hamba-Mu ini, di mana Engkau ingin menggunakan pagi ini, bawalah saya bersama di sisi-Mu untuk mengucapkan kata-kata-Mu langsung ke dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat lebih memahami firman-Mu, karena firman-Mu tentang kedatangan kali kedua, tentang pengangkatan, tentang nubuatan-nubuatan Alkitabiah akhir zaman, dan sebagainya. Bapa Surgawi, pagi ini kami mencintai-Mu, kami menyembah-Mu, kami agungkan Engkau Allah, the Alpha dan the Omega, yang awal dan yang akhir, Allah pencipta, Allah akhir zaman. Tolong kami untuk setia kepada-Mu selalu, selalunya sampai akhir zaman buat kami di bumi ini. Dalam nama Yesus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa. Dan semua anak-anak Tuhan katakan bersama-sama, Amin. Amin. Pagi ini saya ingin
berterus terang ataupun terbuka kepada Anda sekalian, karena dalam topik yang begitu rumit dan susah, saya ingin supaya Anda sekalian dapat mengerti, karena saya akan mengatakan dua pernyataan tentang diri saya. Saya mungkin salah ataupun silap pada hari ini ataupun setakat ini. Di suatu masa kemudian mungkin saya akan terbuka untuk mengubah perspektif saya. Ataukah saya kekal terus dengan perspektif saya yang ada sekarang ini tentang kedudukan pengangkatan ataupun rapture. Yang kedua, dengan kerendahan hati yang besar dan ikhlas, saya akan mengajar satu topik yang saya cenderungi sejak lebih 30 tahun dahulu hingga sekarang. Sehingga message hari ini ataupun pesan hari ini adalah satu topik yang sangat rumit. Dia dikatakan rumit, sedangkan banyak orang-orang Kristen yang cemerlang, yang pintar, baik dia teolog, baik dia guru dan sebagainya, pun ramai yang tidak setuju sejak beratus-ratus tahun hingga hari ini pun. Sebaliknya, ramai juga yang bersetuju. Sebenarnya saya yang bersetuju dengan mereka yang telah buat banyak kajian. Bahwa keadaan topik ini sudah sekian lama saya renungkan dan saya pelajari sedikit-sedikit secara meneliti bagaimana tanda-tanda akhir zaman yang telah dikatakan dalam Alkitab ini, coba melihat dari segi perspektif Alkitab, bukan dari perspektif akademik seseorang ataupun saya sendiri. Maka the tajuk or the title I set up for us is Biblical Sequence of End Time Prophecies. Kalau betul terjemahannya begini: urutan nubuatan Alkitabiah pada akhir zaman. Dan kita lihat ini dalam apa dikatakan timeline ataupun garis masa. Ingin saya menyatakan sesuatu di sini. Ini perspektif saya setakat ini. Gereja-gereja dewasa ini sering mengabaikan penelitian dan pemberitaan tentang nubuatan Alkitab karena mereka menganggapnya sebagai topik yang kontroversial. Dan mungkin bagi beberapa orang tidak begitu praktis, not practical bagi mereka, sebab mungkin belum berani mengkajinya secara mendalam. Pada saat yang sama, banyak orang yang percaya, baik gembala-gembala, pendeta-pendeta, berjuang untuk mendorong orang menuju kepada kehidupan yang kudus. Gereja-gereja yang terperangkap dalam perangkap hanya dengan khotbah-khotbah menyediakan diri hidup kudus akan merasa terperangkap apabila tidak bawa di dalam suatu pengajaran pemahaman tentang akhir zaman, perkara-perkara, peristiwa-peristiwa yang telah dibuat dalam Alkitab tentang akhir zaman, supaya semua ini bukan hanya membawa kita hidup kudus, tetapi menyediakan keadaan kita lebih mau hidup kudus, supaya kita mengerti tentang apa yang akan berlaku
supaya kita tidak begitu stres ataupun takut apabila perkara-perkara yang begitu tidak menyenang pikiran hati dilihat ataupun didengar berlaku. Namun tidak ada satu ayat dalam Alkitab yang mengatakan dengan tepat bila pengangkatan ataupun rapture akan terjadi yang sehubungan dengan kesengsaraan ataupun tribulation, yang ada kaitan juga dengan kedatangan Yesus yang kedua kali, yang juga ada kaitan dengan milenium, yaitu 1000 tahun Yesus di bumi ini, kerajaan Yesus di bumi ini. Maka tidak berarti bahwa Alkitab tidak mengajarkan posisi dengan jelas tentang masalah itu juga. Maka kita perlu meneliti dengan cara membacanya secara teologi, membacanya secara meneliti, membacanya secara history ataupun sejarah, membacanya secara kontekstual, membacanya secara rohani. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Kita harus, orang yang belajar firman Tuhan itu know how to divide the word of God. Artinya di mana satu-satu ayat Tuhan itu jatuh di dalam konteksnya. Pengajaran hari ini akan cukup berat dengan isinya. Message yang cukup padat. Artinya Anda akan menemukan lebih banyak informasi. Mungkin menemukan wahyu-wahyu pemahaman yang baru. Mungkin bahkan you have to learn to unlearn beberapa perspektif kita yang lama. Mungkin itu terus diubah. Namun terbukalah saya dan kita semua kepada Roh Kudus, sebab Dia yang mengetahui segala-galanya. Sebab Dia the author of the written word, supaya Dia dapat membimbing kita ke dalam kebenarannya. Awal tadi saya katakan ini hanyalah tour ataupun satu lawatan iktisar, mungkin 1 jam, mungkin kurang sedikit, dari satu topik yang begitu besar, sangat besar topik ini. Oleh itu, fahamilah bahwa message yang 1 jam ataupun kurang 1 jam ini tidak akan memberikan banyak keadilan untuk satu topik yang begitu luas, yang begitu besar, yang telah berabad-abad lamanya. Karena banyak orang beberapa ratus tahun yang dulu, sekarang kita sudah 2000 tahun selepas Yesus, mungkin dalam berapa 2000 tahun ini memerlukan ratusan ribuan jam untuk belajar, untuk membaca, meneliti, berdebat, menulis buku oleh banyak para teolog, oleh guru-guru Alkitab, oleh pengkhotbah dan sebagainya. So, pahamilah, masa yang sedikit ini kita hanya buat touring saja, dan kita akan melihat sebanyak mana yang kita dapat ikut. Balik kepada topiknya, urutan nubuatan Alkitabiah pada akhir zaman. We want to know the sequence of biblical end time prophecies. The sequence-nya artinya urutan yang mana pertama, kedua, ketiga, khususnya tentang akhir zaman. Di sini
ada 6 urutan yang disediakan khusus untuk khotbah ini yang singkat. Yang pertama adalah zaman anugerah gereja. Yang kedua, pengangkatan, the rapture. Yang ketiga, kesengsaraan, the 7 years tribulation period. Dan yang keempat, second coming, kedatangan Yesus yang kedua. Yang kelima, the millennium ataupun 1000 tahun. Dan yang keenam, the new heaven, the new earth. Disitulah hidup kekal. Kita balik kepada yang pertama tadi. Zaman anugerah gereja. Zaman anugerah gereja secara ringkas adalah dari Yesus sudah naik ke surga, dia sudah bersama di dunia ini, dia mati, dikuburkan, bangkit dari kubur, 40 tahun bersama, masih di bumi, selepas itu dibangkit, naik ke surga kembali. Dari masa itu, tidak lama selepas itu, dianugerahkan janji Allah Bapa kepada Yesus dahulu itu, sebelum dia turun dari surga itu, mengatakan, sesiapa yang percaya, manusia yang percaya kepada Yesus adalah Mesias, anak Allah, kepadanya dianugerahkan Roh Kudus. Maka digenapilah janji itu pada hari Pentakosta. From that moment, boleh dikatakan sejarah gereja bermula. Sampai hari ini, we are still in the grace period. Sebab ini masih dalam zaman anugerah. Meaning, salvation, keselamatan itu dapat didapati melalui kita percaya kepada Yesus dengan cuma-cuma. Yesus memberi keselamatan itu kepada kita cuma-cuma. So that is free. That's why we call it the age of grace. And then pada masa yang sama, selagi gereja ada bersama kita di sini, the Holy Spirit is in the church. The church is not this building. Gereja itu bukan satu gedung, satu bangunan. I am. Kita masing-masing. Siapa yang percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, we are the church. So the Holy Spirit is in the church, is in every one of us. Maka the age of grace is the age of the Holy Spirit bersama dengan gereja, dengan kita. Nah, nanti apabila gereja itu diangkat dalam pengangkatan, di mana Roh Kudus. So that's why sekarang ini selagi gereja masih di bumi, kejahatan iblis tidak mampu berleluasa begitu dahsyat, sebab the Holy Spirit in us dalam gereja itu is the restrainer, menahan, berkuasa menahan. Tetapi apabila sudah diangkat, itulah tribulation terjadi. Disitulah masa-masanya iblis berkuasa. Dan di dalam masa anugerah ini, perhubungan Allah dengan manusia sudah terjalin. Makanya apabila kita mengasihi Allah, hukum yang kedua adalah mengasihi sesama. That's why we have fellowship antara satu dengan yang lain, tidak kira di Amerika, di New Zealand, di Iceland, di Australia, di Afrika, di Malaysia sini. Semua orang yang percaya satu iman, satu baptisan, satu Tuhan, and the same Roh Kudus dalam kita. Itu makanya kita mempunyai
persekutuan antara satu dengan yang lain. So we can be on the same wavelength of faith. Yang kedua, pengangkatan. Sejak 1830 onwards, doktrin tentang rapture mulai popular, bukan dari awal-awal zaman dahulu. Tetapi popularitinya hanya di kalangan fundamental dan evangelical churches sahaja. Fundamental artinya gereja-gereja yang denominasi awal selepas reformasi in 15 something. Maka seperti dikatakan tadi, Alkitab tidak dengan jelas mengatakan bila pengangkatan itu akan terjadi. Sedangkan Alkitab mengatakan no one knows except God the Father. Tiada seorang manusia dapat tahu melainkan Allah Bapa. Now this is the contention di sini. Disinilah menjadi perkara yang begitu berat. Macam mana kita mau menyediakan orang, menyediakan jemaat melalui mimbar ini supaya mereka bersedia, sebab tidak ada orang tahu dan tidak ada apa-apa yang telah dikatakan Alkitab dengan jelas. Tetapi kita boleh menggunakan Alkitab yang sama, di mana banyak ayat-ayat yang lain mengatakan kita harus bersedia. God is a fair God. Dia adil, sebab Dia memberi kepada kita beberapa dorongan melalui cerita-cerita, melalui gambaran-gambaran apa yang akan terjadi dalam nature, dan Dia memberi bayangan seperti itu. Nah, yang ketiga tentang kesengsaraan, the tribulation, 7 years tribulation. Mari kita baca dalam 1 Tesalonika. Ini tentang pengangkatan tadi sebelum kita pergi kesengsaraan. 1 Tesalonika pasal 4 13 hingga 17. Sebenarnya ayat 16 dan 17 yang menyatakannya lebih jelas. Tetapi dari ayat 13 adalah hanya untuk memberi konteks kenapa 16, 17 itu di-highlightkan. Konteksnya adalah karena orang-orang dulu itu mereka begitu sedih dengan orang yang mati. Mereka tidak pasti kemana mereka pergi selepas mereka mati itu. Selepas masuk dalam kubur, selepas itu apa. So, Paulus memberi gambaran kepada mereka mulai dari ayat 13 itu. Dan ayat 16, ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun. Tuhan di sini artinya Yesus dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus, itu yang telah dinyatakan mulai dari ayat 13. Mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu ayat 17, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan, dengan Yesus. Ayat 18 itu dorongannya sangat berat, sangat kuat dorongan ini berdasarkan ayat 16-17. Dorongan itu mengatakan karena ayat 16 dan 17 tadi itu,
hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Perkataan apa? Bahwa orang yang mati dalam Kristus tidak akan tinggal dikubur selama-lamanya. Mereka akan bangkit. Bila? Di situlah kita tahu waktu Yesus datang dalam pengangkatan itu, masa pengangkatan. Barulah kita yang masih hidup, kata firman Tuhan. Oke, kesengsaraan. Rujukan dalam Matius pasal 24 ayat 21, ayat 29, dan banyak rujukan-rujukan yang lain. Masa itu ada istilah-istilah dalam Alkitab. Ada yang mengatakan the day of the Lord. Ada yang mengatakan the day of the Lamb. Ada yang mengatakan the wrath. The wrath. Banyak orang percaya masih sehingga hari ini mau bertanya, masa kesusahan itu, the wrath itu, tribulation itu, 7 tahun itu, apakah itu the wrath of man? Apakah itu the wrath of Satan? Or apakah itu the wrath of God? Ini yang buat banyak orang bingung. Sedangkan di kalangan orang-orang yang belajar Alkitab pun ada contradictions tentang terjemahan ini. This wrath. Actually, we can learn the wrath ini for even make a series of teachings on this. It can take a few weeks. Okay. It is not the wrath of man. It is not the wrath of Satan. It is the wrath of God. Why? Is God very unkind? Love versus wrath kan? So itu makanya apabila kita belajar tentang kasih, apabila kita belajar tentang kemurkaan Tuhan, murka Tuhan itu, baru kita mengerti. Sebab murka Tuhan, kita tidak buat satu perasaan seperti perasaan manusia. Sodom dan Gomora, apakah itu kasih Allah? Apakah itu murka Allah? Maka kesengsaraan ini dibagi dalam 2 bahagian. Bagian pertama 3,5 tahun. Bagian kedua 3,5 tahun. Kenapa dibagi? Ini pun memerlukan banyak masa untuk belajar dan meneliti, membuat kajian. Tetapi apa yang kita buat di sini hanya tua saja, sedikit, mengerti sedikit. Nanti saya akan terang sedikit lagi ya. Di bagian kesengsaraan, bagian pertama 3,5 tahun, bagian kedua 3,5 tahun. Kita lihat 3 tahun pertama dulu, 3,5 tahun pertama dulu. Apabila tibanya pengangkatan sudah berlaku, manusia yang masih tinggal di bumi ini, disitulah kita membaca dalam firman Tuhan, Daniel pasal 9 ayat 27, ada peace treaty ataupun covenant being signed. Siapa? Antara siapa dengan siapa? Adalah di antara antikristus bersama dengan beberapa negara-negara. Mereka menandatangani berkaitan dengan Yerusalem. Berarti mau buat satu perdamaian dengan Yerusalem. Yaitu pada awal 3 tahun pertama itu, 3,5 tahun pertama itu. Nah, apabila 3 tahun setengah pertama itu berakhir, ada sesuatu terjadi. The mark of the beast is revealed. Revelation 13:16. Wahyu 13 ayat 16.
The mark of the beast ini 666 itu adalah dinyatakan di pertengahan 3 tahun pertama, 3 tahun setengah pertama, 3 tahun setengah yang kedua, mula di sini deh, di tengah-tengah ini. Lebih kepada permulaan 3 tahun setengah yang kedua itu muncul the mark of the beast. Mark of the beast itu yang telah dikatakan di tangan kanan dan di dahi, jual dan tidak menjual, beli dan tidak membeli. Konsepnya di sana. Nah, pada masa yang sama, dalam 3 tahun yang setengah kedua itu, ada satu perkara yang banyak orang tidak mengerti. Apakah orang percaya, orang Kristen, the church have to go through the tribulation? That's why dalam ayat di sana, the elect will be saved. E-L-E-C-T, the elect. We have to read the scripture properly. Dengan sistem pembacaan Alkitab, dengan sistem penggunaan beberapa istilah dalam Alkitab, kita dapat mengekori, menyusuli kemana setiap istilah itu ada konteksnya. So actually the elect is not the church. It is the Jews, Israel, that God has saved. Kenapa Roh Kudus dicurahkan bagi gereja? Karena orang Jews tidak menerima Yesus. Mereka yang membunuhkan dia. Mereka tidak terima dia. Dan Tuhan tetap memilih mereka. Tetapi mereka inilah, shortcut the story, mereka inilah yang dikatakan the elect will be saved during the tribulation, second half of the year, or second half of the tribulation. Itu yang dimaksudkan, the elect will be saved at that time. So we cannot go. Di sini minta maaf sebab kita tidak dapat pergi dengan begitu teliti. Cuma asas pengertiannya. Yang keempat, kedatangan Yesus yang kedua berlaku selepas habisnya tribulation itu. Dia akan datang. Matius 24 ayat 32 34. Matius 24 ayat 32 hingga 34. Ini banyak orang keliru juga. Ada orang menggunakan ayat ini dari Matius pasal 32 34 ini tentang pengangkatan. If we have the proper reading, ini bukan tentang pengangkatan. Ini adalah kedatangan Yesus yang kedua. Matius 24, 32 hingga 34. Kedatangan Yesus pertama sebagai bayi, sebagai manusia biasa. Itu sebabnya orang tidak kenal dia. Tetapi sekarang dia datang yang kedua kali. Dia datang sebagai Raja, Lion of Judah. Dia akan datang bersama-sama dengan gereja yang sudah diangkat tadi itu. You see? Gereja, the redeemed of the Lord, will be with Christ at the second coming. His second coming bukan di angkasa, will be down to earth. Seperti mana dia telah diangkat dari bumi. He will come down to earth. And this ushers in the millennium. Dan di situ mulanya kerajaan 1000 tahun itu. Dan pada masa yang sama, sebelum kedatangan Yesus yang kedua,
pada akhir-akhir saat-saat akhir 3 tahun setengah yang kedua itu dikatakan peperangan yang begitu besar di Armageddon. Mereka memerangi Israel dan seterusnya, memerangi umat-umat Tuhan yang pada masa itu mostly will be the elect. The elect ini adalah Israel, umat Israel, the Jews, yang tidak percaya kepada Yesus, yang tidak termasuk di dalam pengangkatan. Maka apabila mereka kalah, the Antichrist is defeated, Satan himself will be locked in the bottom pit, the bottom of the deep pit. Tetapi Antichrist dia dihancurkan dalam api, dibuang dalam api. Semua yang mati tidak termasuk dalam golongan yang diangkat tadi itu, masih tinggal dalam grave mereka. Mereka ini dalam 1000 tahun itu masih kekal dalam kubur. Millennium, the new heaven, new earth. Disitulah akhir wilayah manusia di dunia. Sebab bumi ini, segala yang telah diciptakan, yang telah tercemar karena dosa dari Adam dan Hawa itu akan dihancurkan, dan a new heaven, new earth will happen, will come down. So 2000 tahun yang lalu kita balik kepada Yesus di bumi ini. Kita balik kepada masa gereja, permulaan gereja, permulaan gereja. Ada pengikut-pengikut Yesus bertanya kepada Yesus begini, apakah akan terjadi apakah tanda-tanda kedatanganmu untuk dilihat pada akhir dunia, akhir zaman? Matius 24 ayat 3. Yesus menjawab, kamu akan mendengar tentang perang, desas-desus tentang perang. Pastikan kamu tidak gelisah, karena semua ini harus terjadi. Tetapi akhirnya belum. Kita sudah dengar peperangan dari dulu-dulu, ya. Sejak beberapa dalam sejarah banyak peperangan telah terjadi dan berlaku. Karena bangsa-bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, dan akan ada kelaparan, sampar, gempa bumi. Sampar ini adalah penyakit-penyakit seperti coronavirus inilah. Dan di berbagai-bagai tempat. Semua ini adalah awal daripada duka cita. Semua ini berlaku sebelum tribulation. Sekarang sampai hari ini kita sudah mendengar terlalu banyak nubuatan-nubuatan akhir zaman, satu persatu sudah berlaku. Nubuatan Alkitabiah tentang kedatangan Tuhan sekarang ini tengah digenapi. Bukan hanya kita melihatnya, tapi mendengarnya dalam kaca TV, mata kita sendiri melihat. Apakah tidak masuk akal kalau kita melihat dalam zaman kita sekarang ini? Tidak masuk akal bahwa apa yang telah Tuhan katakan, dia hampir datang. Dia sudah hampir datang. Jadi mengapa kita seperti belum bersedia untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali ini?
Yang mana satu masuk kedua kali? Adakah second coming ataupun adakah rapture? Apakah kita tidak akan jatuh ke dalam kesengsaraan ataupun ke dalam tribulation? Maksudnya kita harus bersedia untuk kedatangan Yesus yang kedua itu, bersedia untuk turun bersama dengan Dia. Karena orang yang sudah sedia akan diangkat di pengangkatan. Dan apakah yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan? This is the issue, di mana banyak orang tidak berani menyampaikan satu pesan. Kedatangan kedua itu yang mana satu dimaksudkan? Kedatangan Yesus kedua kali ke bumi bersama dengan the redeemed one of the Lord, bersama dengan umat jemaatnya. Saya telah inclined to believe. Saya tidak mau ujuk semua, sebab kita harus belajar sendiri. Tapi setakat apa yang telah saya percaya dan melalui berapa yang telah saya pelajari, the rapture of the church happens just before, sebelum masa kesengsaraan, tribulation itu, supaya kita ada masa bersama dengan Dia. Seperti apa banyak-banyak ayat yang mengatakan apa yang akan berlaku di sana. Dan selepas itu baru kita sama-sama dengan Dia turun. Masa ayat kedua. Oke. Saya ingin menyentuh sedikit tentang perkara apa namanya, the tribulation ataupun masa kesengsaraan. Secara umum kesengsaraan adalah penghakiman terbuka terhadap seluruh umat manusia atas dosa dan ketidakpercayaan mereka. Tetapi mereka yang sudah percaya sudah diangkat, itu maksudnya. Sebenarnya murka Tuhan tidak akan menyelamatkan sesiapapun. Yang kedua, Alkitab memberitahu kita bahwa 144.000 orang Yahudi akan diselamatkan selama 3,5 tahun pertama. Dan mereka inilah, apa yang dikatakan dalam Wahyu itu, 144.000 bukan orang-orang gereja. Ini adalah orang elect, the Jews. Dan mereka ini akan menyampaikan firman Tuhan, keselamatan Tuhan kepada orang-orang pada masa itu. Siapa yang bertahan, siapa yang mau percaya, mereka itu yang dibunuh. Kesengsaraan pada masa itu. Kalau mereka menggadaikan iman, kepercayaan kepada Tuhan Yesus dengan menerima tanda 66 itu di tangan dan di dahi, habislah. Mereka milik iblis, antikristus. Yang ketiga, kesengsaraan juga akan memperlihatkan watak sebenarnya setan. Wataknya sebenarnya setan. Setan akan didedahkan untuk siapa dia, bahwa dia adalah iblis sendiri. Itu makanya kata Tuhan, kalau tidak dipendekkan masa kesengsaraan itu, satu manusia pun tidak tahan. Sebab disitulah masa sifatnya iblis, setan itu betul-betul dinyatakan kejahatannya, keburukannya,
kekejian dia. Itu makanya Yesus dalam Yohanes pasal 10 ayat 10e mengatakan tugasnya adalah hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dalam masa ini, the age of grace berlaku, tetapi tidak sesengit, tidak sejahat. Tetapi apabila akhir-akhirnya nanti, disitulah dinyatakan benar-benar siapa si setan itu. Untuk poinnya yang terakhir tentang kesengsaraan. Yang keempat, kesengsaraan akan menunjukkan bahwa Allah dapat menjadi benar dan adil. Kenapa? Zaman kasih karunia akan berakhir dan Allah akan mulai berurusan dengan mereka yang tidak mendengar dan menerima firman-Nya. Maksudnya zaman anugerah, zaman gereja ini Tuhan berurusan adil dengan semua manusia, firman-Nya untuk semua manusia. Siapa yang percaya akan diangkat, yang tidak percaya, disitulah Tuhan berurusan dengan mereka yang tidak percaya pada masa the tribulation, kesengsaraan. Itu menunjukkannya bahwa Allah benar dan adil. Mungkin kita harus memberitahu kepada teman-teman kita dan orang-orang yang kita mengasihi bahwa masih ada waktu sekarang ini, di masa anugerah ini, untuk mereka dapat menemukan Tuhan dengan penuh belas kasihan karena masih dalam zaman anugerah. Oke, untuk kesimpulan, how do we know the rapture is coming? Bagaimana kita akan mengetahui pengangkatan itu akan terjadi? Paulus hinted, dalam bahasa Inggris ini, hinted the rapture itu dalam suratnya kepada jemaat-jemaat di Tesalonika. Dalam 1 Tesalonika pasal 4, 13 hingga 17, kita baca ayat 16 dan 17 saja tadi. Tetapi dalam ayat 13 dia katakan, do not be ignorant concerning those who have died in the Lord, yang meninggal di dalam Tuhan. Do not be ignorant. Nah, apa arti ignorant di sini? Kenapa dia beri satu cara untuk menerangkan tentang rapture itu melalui orang yang mati akan diangkat rohnya. So, cara kita membaca, kita harus menembusi mental capacity manusiawi ini ke dalam satu capacity alam roh. That's why banyak manusia belajar firman Tuhan, kalau tidak diilhamkan oleh Roh Kudus, academic understanding mereka very good, tetapi mereka tidak akan menerima ataupun tidak akan tahu hal-hal alam roh. Dan soalan yang kedua, bagaimana kita dapat menyediakan diri? Bagaimana kita dapat menyediakan diri supaya kita tidak dikatakan ignorant? Supaya apabila Tuhan, sama ada saya mati dulu dalam Tuhan, ataupun saya masih hidup waktu Tuhan datang di awan, kita harus bersedia untuk masa itu. Di bawah sini ada KFC, dan kalau kita pergi ke belakang itu take away, kita order dan kita terus ambil. So I would like to say 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 take aways firman Tuhan di sini.
2 Tesalonika pasal 2 ayat 11. Take heed. Oleh yang demikian, Allah menghantar pengaruh yang akan menyesatkan mereka sehingga mereka mempercayai apa yang tidak benar. So karena perkara itu akan terjadi, so we should be prepared. Take heed. Take heed artinya awas bahwa ini akan terjadi. Apabila dia terjadi, supaya kita tidak terperangkaplah dengan pembohongan mereka ini, dengan pengaruh-pengaruh yang akan menyesat ini. Take away yang kedua, Matius 24 ayat 4, be wise. Yesus menjawab mereka, awas, jangan terpedaya oleh sesiapapun yang menipu. Take away yang ketiga, 2 Tesalonika pasal 2 ayat 15, stand firm. Stand firm, teguh. Ayat 15, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, kata Paulus, baik secara lisan maupun secara tulisan. Dan hari ini kita menyatakan pengajaran mereka yang sama. TKW yang keempat, Matius 24 ayat 45 hingga 47. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya yang memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Di sini mengatakan be faithful in what God has given to us as our giftings. Melakukan. Kalau kita telah dipanggilkan menjadi sesuatu ini, lakukan itu as unto the Lord. Apabila dia datang, we are found faithful. Kita masih didapati setia. Dan Tuhan akan menghormatinya. Dan yang terakhir, take away yang terakhir, yang kelima. Ada banyak yang lain, tapi sampai sini dulu. Matius 25 ayat 11 hingga 13. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia akan menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, kata Tuhan, berjaga-jagalah. Seperti mana khotbah ketua dikan kita tempoh hari tentang gadis yang bijak tidak bijak. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Hanya Allah Bapa yang tahu. Hidup kudus, hidup suci, setia, wise, heed what is around us, stand firm, faithful, be prepared. Bila pengangkatan itu datang, kita tidak tahu, kita sudah sedia. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, firman-Mu telah kami nyatakan, walaupun tidak sempurna. Kami berterima kasih karena kami telah dianugerahkan Roh Kudus sebagai guru yang dapat membawa kami lebih memahami, yang membawa kami dapat be convicted and be convinced of the truth of your word. Kami percaya bahwa Tuhan pada pagi ini sekali lagi, biar kami bukan mempunyai sikap yang takut, bukan sikap yang bingung, bukan sikap yang ragu-ragu lagi, tetapi karena kami beriman kepadamu, firman-Mu tetap firman-Mu yang kekal selamanya.
tidak akan berubah. Kemarin, hari ini, dan besok pasti akan tetap firman Tuhan yang sama. Terima kasih karena Engkau berbicara kepada anak-anak-Mu, karena Engkau sangat mengasihi kami. Engkau sangat menyatakan bahwa dalam zaman anugerah ini, masa anugerah ini adalah adil untuk semua umat manusia. Tidak kira suku bahasanya, tidak kira geografinya, tidak kira siapa kedudukan status masyarakatnya. Adil pada masa ini. Tetapi ada masanya di mana Tuhan menunjuk kebenarannya, kasihnya. Dan ada masanya untuk menunjuk keadilannya bagi mereka yang tidak percaya. Tuhan, inilah kami. Terima kasih karena Engkau telah memilihkan kami sebelum ciptaan bumi dan segala yang ada yang dalam isi bumi ini. Karena Engkau telah memilih kami untuk kemuliaan nama-Mu, untuk menyatakan kebaikan, untuk mewarisi janji Allah, bukan hanya di bumi, tapi lebih-lebih di surga yang kekal. Kami akan beredar dalam masa-masa yang akan datang. Kami akan sadar selalu bahwa hidup ini ada arti. Hidup ini ada had masanya. Dan oleh karena itu, berikan kami kesungguhan untuk melakukan dengan apa saja cara yang Tuhan beri kepada kami. Mengambil kesempatan untuk memberitakan firman-Mu, untuk menyediakan pribadi diri kami teguh, kuat, bersedia menanti kedatangan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau terus bersama jemaat dalam hari-hari minggu yang akan datang dan seterusnya. Hanya dalam nama-Mu Yesus kami mohon semuanya. Amin.